Oke, selamat siang buat semua peserta pada siang hari ini. Selamat datang ke dalam Moritz Community Indonesia. Wow, ini udah ada 180 orang ya. Kami senang sekali bisa berbagi sesuatu kepada Bapak dan Ibu dan juga para rekan-rekan sejawat dari seluruh Indonesia dalam konsultasi kesehatan umum atau kita katakan health talk. Hari ini sangat spesial, terutama hari ini adalah hari memperingati 75 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang bisa kami bagikan pada siang hari ini benar-benar bisa bermanfaat, terutama pada saat kita sekarang ini sedang belum merdeka terhadap COVID-19, ya. COVID-19 setiap hari masih menunjukkan angka yang melaju, jadi naik terus di beberapa daerah. Kami prihatin dan siang hari ini saya lihat ada banyak sekali para dokter yang bergabung dan semoga ini bisa menjadi satu solusi, ya paling tidak dapat sedikit informasi. Tapi kami berharapkan bisa dapat informasi yang lumayan banyak dari narasumber tentang bagaimana mengatur letak ventilasi yang merupakan salah satu penyebaran dari COVID-19. Ya, kita berharap para medis atau semua yang hadir pada siang hari ini bisa memprotek diri masing-masing minimal dari salah satu, yaitu dari cara memperbaiki ventilasi. Ya, nah tanpa panjang-panjang, tapi saya ingin memperkenalkan dulu sebagai founder dari Moritz Community Indonesia. Nama saya Sonyasi. Saya adalah part dari founder Moritz Community Indonesia. Komunitas ini dibangun kira-kira 1,5 tahun lalu bersama dengan Dr. Ferry Lasemawati yang sebagai moderator siang hari ini dan juga Dr. Boyke Dian Nugraha. Nah, tujuan kami, apa tujuan dari Moritz Community ini dibangun? Seperti di slide saya yang terlihat, ini adalah sebuah komunitas non-komersial. Artinya apa? Semua event-event yang kami lakukan adalah memberi solusi. Jadi tidak ada satupun event kami, sudah beberapa kali kami melakukan event-event tentang health talk. Pembicara-pembicara adalah dokter-dokter yang memiliki kemampuan khusus di bidang masing-masing sesuai dengan tema yang diangkat.
tidak ada satupun yang berbayar. Jadi memang solusi yang kami berikan itu adalah kami ingin berbagi, ya. Nah, solusi yang terpenting saat ini karena kita tahu bahwa sedang terjadinya resesi di mana-mana, Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu juga tahu ya dari berita-berita yang kita baca, dari pengumuman dari setiap baik itu berita dari negara-negara yang di luar sana, itu resesi sedang di depan mata. Ya, sebetulnya tahun kemarin kami juga sudah mendapatkan banyak informasi tentang itu, terutama memang dari sisi hal bisnis ya. Kalau namanya resesi sisi hal dalam sisi bisnis. Nah, kami juga memberikan solusi yang paling up to date tapi nggak pada event hari ini ya, tentang solusi bisnis yang paling up to date yang buat semua orang memiliki kesempatan jika ingin tahu seperti apa sih bisnis yang paling up to date itu bisa ikut masuk dalam event kami. Lalu solusi tentang kesehatan. Nah, ini adalah bagian daripada solusi tentang kesehatan, di mana event-event yang kami lakukan itu, Bapak dan Ibu punya kesempatan untuk bisa langsung bertanya dengan narasumber. Ya, jadi bukan hanya one way, tapi ada dua arah sehingga jika Bapak dan Ibu ada pertanyaan, silakan dicatat, ditulis. Setelah itu nanti bisa disampaikan pada saat sesi tanya jawab. Ya, nah lalu informasi-informasi yang bermanfaat ada banyak informasi yang di media sosial sekarang itu banyak hoax, banyak yang negatif. Ya kami tahu dan kami juga nggak bisa menghindari atau menutup semua informasi yang negatif, tetapi minimal dari sudut kami ingin melakukan sesuatu yang positif dengan berbagi yang positif sehingga bisa mereduce informasi-informasi yang negatif. Nah, lalu ke depannya kami juga akan ada training-training Bapak dan Ibu. Training tentang apa? Training tentang personality, training juga tentang entrepreneurship dan training-training yang lain. Ya, itu sedang kami susun. Nah, Bapak dan Ibu, siang hari ini adalah siang hari ini seperti undangan yang Bapak dan Ibu sudah terima, baik melalui teman-teman, baik melalui chatting dengan konten, baik melalui media-media sosial yang Bapak dan Ibu dapat, yaitu konsultasi kesehatan umum dengan tema Stop Laju COVID-19. Nah, peranan ventilasi dalam mencegah penularan COVID-19. Seperti di layar Bapak dan Ibu sudah lihat, pembicaranya adalah Dr. Suryo Wibowo. Ya, nanti panelis mediator ya. Oke, mediator yang akan menjelaskan secara detail tentang autobiografi dari pembicara. Nah, oke. Saya rasa, nah ini time schedule kita Bapak dan Ibu ya. Jadi setelah ini mediator, lalu nanti jam 2 sampai 2.45, saya berharap kita bisa masuk sesuai jadwal, mengikuti jadwal. Jadi slide presentasi akan dipresentasikan oleh Dr. Suryo Wibowo, lalu jam 14.45 itu pengumuman. Nah, setelah itu mempersiapkan untuk tanya jawab. Jadi Bapak dan Ibu bisa berinteraksi langsung. Nah, saran saya pertanyaan bisa langsung di teks nanti jika ada kesempatan bisa langsung saat pengumuman bisa langsung ditulis sehingga nanti bisa dibacakan dan juga penutupan ya. Nah, saya nggak berlama-lama lagi, saya serahkan mic ini kepada moderator kita yaitu Dr. Ferry Lasmawati. Silakan Dr. Ferry. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Selamat datang di Moris Community pada hari ini di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Jadi kita berbuat sesuatu yang positif di acara Hari Kemerdekaan ini. Baik, saya akan memperkenalkan pembicara kita adalah Dr. Suryo Wibowo, MKK, SPOK. Beliau lahir di Jakarta 10 Oktober tahun 68. Pendidikan adalah untuk dokter umum di Fakultas Kedokteran Krida atau Universitas Kristen Krida Wacana tahun 96, Magister Kedokteran Kerja di FKUI tahun 2008, Spesialis Kedokteran Okupasi di FKUI tahun 2010. Beliau banyak sekali melakukan training-training baik yang internasional maupun yang di Indonesia. Riwayat kerja juga Dr. Wibowo ini udah banyak sekali sejak tahun 96.
sebagai dosen di Ukrida, kemudian menjadi kepala puskesmas di Cianjur, sebagai koordinator untuk wilayah 6 Dinkes di Kabupaten Cianjur, kemudian juga menjadi dosen Ukrida. Kemudian dari tahun 2011 sampai 2018 bekerja di Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara, dan tahun dari 2011 sampai sekarang sebagai trainer pelatihan Hiperkes di FKUI dan di Ukrida, serta menjadi konsultan kesehatan kerja dan industri hygiene di PT Husada Surya Harapan. Dari tahun 2012 sampai sekarang, beliau menjadi dosen luar biasa di FKUI, dan juga sejak tahun 2017 menjadi konsultan di PT Solusi Mediatama. Dr. Suryo juga adalah orang yang sering menulis, jadi sebagai penulis dan pembicara utama di dalam trainer-trainer. Jadi ini sangat lengkap. Dan profesi beliau ada di ID, Perdoki, dan juga Ketua Bidang Kolegium Kedokteran Okupasi Indonesia. Jadi kita udah tahu bagaimana kualitas Dr. Suryo Wibowo ini sangat-sangat kompeten untuk memberikan ceramahnya, men-sharing ilmunya buat kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu orang yang bisa menyetop kalau bisa atau memperlambat laju COVID-19 dengan peranan ventilasi di dalam mencegah penularan COVID-19. Oke, Dr. Suryo, tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan acara ini kepada dokter untuk mempresentasikannya. Silakan, Dok. Iya, terima kasih. Sebentar, saya akan share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Ya. Terima kasih kepada Pak Moritz Community, ya. Jadi benar tadi yang disampaikan oleh Ibu Sonya, ya. Jadi luar biasa ini Moritz Community, ya, memberikan edukasi buat masyarakat, ya, tanpa biaya. Begitu juga saya begitu senang diminta untuk sharing masalah terkait dengan pengendalian airborne, ya. Nah, ini CV saya tadi sudah dibacakan oleh Dr. Ferry, dan buku terakhir yang saya tulis bersama dengan Dr. Rima Melati adalah Pandemi COVID-19, Pencegahan Pengendalian di Tempat Kerja. Jadi ini isi bukunya lebih lengkap, ya. Saat ini yang dibicarakan adalah mengenai masalah ventilasi, ya, bisa dicari di Tokopedia. Pertama-tama saya perlu ada disclaimer, ya, bahwa saya bukan seorang tukang insinyur, gitu ya, juga bukan arsitek, bukan desainer HVAC, ya, tidak memiliki sertifikat ASRAI, ya. Jadi saya adalah seorang dokter, magister kedokteran kerja, dan spesialis kedokteran okupasi. Mungkin di antara para hadirin, peserta webinar yang pada siang ini mungkin bertanya-tanya, gitu ya, spesialis kedokteran okupasi itu apa sih, gitu ya. Terus kemudian apa benar ngomongin mengenai masalah COVID-19, gitu ya. Jadi saya itu berkecimpung di bidang penyakit akibat kerja, gitu ya, masalah kesehatan pekerja. Jadi pekerja di semua jenis industri atau bidang pekerjaan itu bisa terpajan dengan
potensi bahaya ya, jadi ada potensi bahaya fisika, kimia, biologi, kemudian jadi persis kayak pelajaran SMA ya, terus kemudian potensi bahaya ergonomi dan potensi bahaya psikososial. Nah, salah satu cara pengendalian ya, mengendalikan potensi bahaya kimia dan juga potensi bahaya biologi adalah dengan ventilasi. Jadi oleh karena itu saya memberanikan diri untuk bicara ya mengenai masalah tata udara dan ventilasi ini. Meskipun saya bukan seorang insinyur, bukan desainer atau arsitek. Study says on January 23rd, the day Wuhan was locked down, a family traveled from there to Guangzhou near Hong Kong. The following day, they ate at a restaurant. Less than 2 weeks later, 9 other people got the virus, 5 who were not seated at their table. Some of the people who got sick were more than 15 feet away. Researchers believe the restaurant's poor ventilation system, along with overcrowding, may have helped transmit the virus. Ya, ini berita yang sangat populer sekali ya, membuat restoran di Guangzhou ini populer ya. Jadi mungkin beritanya tadi terlalu cepat. Jadi saya munculkan di dalam slide ya. Jadi pada tanggal 23 Januari 2020 ya, awal tahun ini keluarga A melakukan perjalanan dari kota Wuhan ya. Jadi Bapak Ibu tahu Wuhan itu adalah tempat pertama kali pandemi COVID-19 ini berawal ya, dan tiba di Guangzhou. Tanggal 23 Januari ini istimewa ya, karena tanggal 25 Januari kita tahu adalah tahun baru Imlek ya, tahun baru Cina. Nah, kebiasaan orang Cina itu menjelang tahun baru makan-makan gitu ya, makan-makan bersama keluarga, bersama sanak saudara. Jadi pada tanggal 24 Januari ya, keluarga A ini makan di restoran X. Restoran X ini adalah bangunan 5 lantai tanpa jendela. Kalau nggak pakai jendela berarti pakai AC. Betul ya. Di setiap lantai ada AC sendiri. Jadi bukan pakai AC sentral, tetapi pakai AC split ya. Kemudian kejadian ini terjadi di lantai 3 ruang makan ya. Nah, ini denah di sebelah kiri itu adalah denah di lantai 3. Luasnya kurang lebih 145 meter persegi ya. Kemudian jarak di antara setiap meja itu sekitar 1 meter. Nah, ini keluarga A ini duduk di meja A ya, semua meja sudah ada huruf di situ ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, jadi pasien A1 atau pasien yang pertama kali menimbulkan gejala atau sebagai penular ya, itu makan siang dengan 3 anggota keluarga yang lainnya di restoran X ya. Nah, kebetulan di meja B dan meja C itu duduk keluarga lain ya. Tidak ada hubungan famili, kebetulan makan siang bersama-sama. Keluarga A dan B duduk bersamaan kurang lebih 53 menit, jadi kontaknya lamanya di situ 53 menit. Ya. Keluarga A dan keluarga C duduk bersamaan lebih lama lagi, ya, kurang lebih 73 menit. Nah, ternyata ada 91 orang di restoran X tersebut, 83 makan siang di lantai 3. Nah, dari 83 orang itu 10 jadi sakit COVID-19. 73 orang termasuk kategori kontak erat ya, dan menjalani karantina 14 hari. Tetapi untung bagi 73 orang ini tidak ada gejala yang timbul ya. Nah, dari meja A ya, itu anggota keluarganya 4 ya, kemudian meja B ada 3 ya, yang di lingkar-lingkar merah itu yang menjadi COVID-19, dan hasil penelitian ini menggunakan swab tenggorokan dengan PCR ya.
Nah, ternyata jarak antar meja 1 meter, tetapi kita lihat di gambar ini ya, di slide ini yang berwarna ungu ya, ada balonnya A1 ya. A1 ini yang penular ya. Nah, jaraknya ke meja B itu paling dekat 1,4 meter ya. Itu yang duduk-duduk di situ yang warna merah itu yang tertular gitu ya. Jadi dari 4 orang di meja B 3 ketularan gitu ya, jaraknya paling dekat 1,4 meter. Dan di meja C itu ada 2 orang yang tertular dan jaraknya bahkan lebih jauh lagi ya, 4,6 meter gitu ya. Jadi kita selama ini kan kita dibilangin gitu ya, suruh jaga jarak gitu ya, minimal 1 meter. Kemudian ternyata ini lebih dari 1 meter ketularan juga gitu ya. Berarti ada apa ini? Apakah ada sesuatu yang berbeda gitu ya? Nah, kalau diperhatikan ini tadi kita bilang pakai AC split ya. Kita lihat di sebelah kiri dari gambar ini ya, ada 1, 2, 3, 4 AC dan kemudian dekat sini ada 1 AC lagi. Jadi ada 5 AC split di dalam ruangan tersebut ya. Nah, ini meja B, meja A dan meja C ya. Jadi AC itu lokasinya dekat dengan meja C gitu ya. Nah, jadi semburan udara dari AC itu ya melewati meja C dulu, meja C, kemudian melewati meja A. Nah, di meja A ini kan ada penular ya. Dia mungkin berbicara atau dia batuk di situ ya, terus keluar virusnya terbawa oleh hembusan angin dari AC ke meja B ya. Makanya di meja B tertular. Harusnya yang di meja C ini kan nggak ketularan gitu ya. Tetapi rupanya hembusan AC tersebut kemudian mengenai dinding di samping meja B ini ya. Setelah mengenai dinding, aliran hembusannya itu berbalik arah. Nah, berbalik arah ya, yang panah-panah merah ini, nah lalu lewat di meja C. Makanya di meja C juga ada yang ketularan ya. Jadi ini karena kalau AC split itu terjadi resirkulasi udara ya. Ini yang membuat salah satu penelitian yang membuat WHO ya, Badan Kesehatan Dunia akhirnya menyatakan gitu ya, bahwa kayaknya nih ada potensi gitu ya, bahwa virus COVID itu bisa dibawa oleh udara lebih jauh dari 1 meter ya. Jadi bukan hanya urusan droplet dan kontak ya, nanti kita akan bicarakan lebih jauh ya. Nah, ini kemudian ada penelitian lain ya. Jadi ada kegiatan ibadah umat Buddha ya. Kebetulan ibadahnya bukan di dalam wihara atau di dalam kelenteng, tapi ibadah padang ya, ibadah di luar ruangan. Nah, ibadah luar ruangan ini diikuti oleh 298 orang. 126 orang itu naik bus. Jadi bus pertama isinya 60 penumpang, bus kedua isinya 67 penumpang. Dan kebetulan penumpang bus 1 pulang pergi naik bus 1, nggak tuker-tukeran bus. Ya. 67 penumpang bus 2 juga pulang pergi naik bus yang sama. Dan kebetulan juga bahwa mereka itu tidak tukar-tukaran bangku. Ya. Jadi pergi duduk di bangku itu, pulang juga duduk di bangku itu. Ya. 172 naik kendaraan lain. Ya. Lama perjalanan dengan bus kurang lebih 50 menit, jadi bolak-balik bersama-sama di dalam bus itu 100 menit. Ya. Ibadah luar ruang berlangsung kurang lebih 150 menit. Nah, selesai ibadah ada makan siang, ya, duduk di meja bundar selama 10 menit. Kok cepat makan siangnya? Iya, makan siangnya mungkin nasi kotak gitu ya. Dan biasanya umat Buddha itu kan makanannya vegetarian, jadi
lama-lama, gitu ya. Nah, pasien sumber penular itu penumpang di bus nomor 2, ya. Di bus nomor 2 itu kalau kita lihat di gambar sebelah kiri itu nih yang ada tulisan IP, ya. IP itu index patient, ya. Jadi dia ini pasien sumber, ya. Nah, terus peneliti membuat pembagian, ya, tempat duduk yang kita bilang berisiko tinggi, ya kan? Peraturan kita pernah dengar bahwa 2 baris di depan dan 2 baris di belakang itu risiko tinggi, gitu ya. Jadi ini sebelah kiri, ya, ini pakai klasifikasi 2 baris. Nah, di sebelah kiri saya, paling kiri slide itu ada klasifikasi dengan 2 meter. Jangan 2 baris, kalau pakai baris kan tiap bus beda-beda jarak antara bangku dengan bangku, ya. Pakai jarak 2 meter, ya. Jadi 2 meter dari pasien ke depan dan 2 meter ke belakang itu disebut sebagai daerah berisiko tinggi, ya. Jadi kalau pakai klasifikasi pertama itu baris kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang warna merah itu sebagai high risk, berisiko tinggi. Kalau pakai klasifikasi 2 baris, 2 baris, baris berisiko tinggi itu mulai dari baris ke-6 sampai ke-10. Nah, ternyata ya di luar zona merah tadi, ya, yang 2 meter atau 2 baris, ternyata ada juga penumpang bus yang kena, gitu ya. Di baris keempat ada yang kena, ya, kalau pakai klasifikasi pertama maupun kedua. Di baris-baris belakangnya juga, ya, yang zona biru ternyata juga ada penumpang yang kena, ya. Jadi bahwa batasan aman 1 meter itu tanda tanya, ya, ternyata nggak aman-aman, gitu ya. Dengan batasan 2 meter aja juga, yang di luar 2 meter juga ada yang kena, ya. Berarti ini menimbulkan dugaan bahwa ini mungkin, ya, faktor dari udara, ya, airborne. Dan pada kedua bus itu memang menggunakan AC sentral dengan mode resirkulasi udara indoor, ya. Nah, kalau dihitung attack rate-nya pada bus nomor 22 itu 24 dari 67 penumpang kena, ya. Pada yang ibadah di luar ruang itu kan yang naik bus nomor 1 dan naik kendaraan lain itu hanya 7 orang yang kena, ya. Jadi kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa kalau di ruang terbuka itu relatif lebih aman, ya, bukan aman 100%, ya, karena ada juga yang kena, tetapi attack rate-nya rendah sekali, ya. Sedangkan di bus nomor 2 itu ruangan tertutup, kita lihat bahwa attack rate-nya cukup tinggi, ya, 24 dari 67 penumpang. Oleh karena itu, ya, pada tanggal 7 Juli 2020 WHO mengakui bahwa memang ada bukti-bukti ilmiah, ya, bahwa penyebaran penyakit COVID-19 ini bisa melalui airborne. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya mau mengingatkan, ya, bahwa infeksi itu terjadi karena dosis. Dosis di sini maksudnya jumlah virus yang masuk ke tubuh kita, ya, atau jumlah kuman yang masuk ke tubuh kita. Jadi itu pengaruh dosis. Kemudian tentu pengaruh tempat masuk, ya. Jadi kuman-kuman itu atau virus punya tempat masuk favorit, ya, terkait dengan COVID-19 ini. Dia tempat masuknya adalah melalui paru-paru, saluran pernapasan, ya. Meskipun hanya ada 1 atau 2 laporan bahwa COVID-19 ini bisa juga masuk melalui mata, ya, tetapi orang lebih heboh pada masuk melalui mata, ya.
Kemudian infeksi tentu tergantung pada virulensi. Virulensi ini keganasan, ya. Jadi kita tahu bahwa virus COVID-19 ini terus bermutasi, ya. Sejak mulai dari di Wuhan itu dia sudah bermutasi, ya. Pada awalnya mungkin dia tidak bisa pindah dengan mudah dari satu orang ke orang yang lain, ya. Tapi dengan berjalannya waktu, mutasi terjadi sehingga virus ini bisa berpindah dari satu orang ke orang lain dengan mudah. Sampai akhirnya terjadilah pandemi seperti yang kita alami. Ya. Dan tentu tergantung waktu. Ya. Jadi makanya kalau semakin lama kita berdekat-dekatan gitu ya dengan orang yang menderita COVID-19 ya penular, tentu kemungkinan kita terinfeksi lebih besar ya. Jadi ini semua yang di bagian atas persamaan ya itu hubungannya linier ya. Waktu kontak makin lama berarti kemungkinan kita terinfeksi lebih besar. Virusnya makin ganas, kemungkinan kita terinfeksi makin besar, gitu ya. Tempatnya tepat, kemungkinan terinfeksi makin besar. Ya, jadi kalau cuma megang-megang doang, ya kena apa? Kan kita takut nih ya, mencet tombol lift, ya katanya jangan mencet tombol lift. Ya itu sebenarnya tempatnya kurang tepat karena kulit, gitu ya. Virus COVID-19 ini nggak menembus kulit, gitu ya. Jadi pakai tusuk gigi. Gitu ya, tapi tusuk gigi juga ya kita kalau mencet tombol lift cuma satu jari. Kalau kita megang tusuk gigi kan kadang-kadang tuh ada yang disediakan tusuk gigi ya. Kita megang tusuk gigi pakai 2 jari. Ya, tusuk giginya juga nggak steril amat gitu ya. Jadi malah mencemari 2 jari ya. Kenapa harus cuci tangan ya itu ya karena nanti tangan kita sudah tercemar ya di tangan kita ada virus terus kita lupa kita megang hidung ya megang mulut sehingga virus itu yang ada di tangan bisa terhirup masuk ke saluran pernapasan ya jadi tentu site ini penting ya kemudian dosis makin tinggi virus yang ada di udara dalam suatu ruangan tentu kemungkinan infeksi makin besar ya makanya kebanyakan itu pada awal-awal pandemi itu tenaga kesehatan ya karena merawat yang orang sakit di rumah sakit ya namanya juga udah rumah sakit tentu banyak pasien di situ ya tentu kadar virus di dalam udaranya lebih tinggi ya sehingga banyak tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, maupun tenaga lain yang berada di rumah sakit yang terinfeksi. Nah, tentu tergantung juga pada daya tahan tubuh. Ya, jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat, ya tentu infeksi itu kecil kemungkinan terjadi. Ya, jadi mungkin kita perlu memperkuat daya tahan tubuh kita, ya makan makanan yang bergizi, vitamin dan lain sebagainya, olahraga teratur, tidur teratur, tidak kecapean, tidak stres, gitu ya. Karena kalau tingkat daya tahan tubuh kita berkurang, tentu kemungkinan terjadinya infeksi lebih besar, ya. Nah. Ini yang namanya droplet itu keluarnya melalui aktivitas bermacam-macam. Ya, kalau di gambar ini adalah orang yang bersin. Ya, jadi katanya kalau bersin ya itu paling jauh. Ya, ini kita lihat di gambar ya bahwa ada yang ukurannya besar-besar. Ya, itu akan segera jatuh. Kemudian ada juga yang kayak kabut di sebelah kanan, ya tipis gitu ya, nggak kelihatan, itu ukurannya kecil. Ya, jadi droplet yang keluar dari saluran pernapasan kita itu ukurannya bervariasi. Ya, nah ini kita lihat ya. Kalau bersin, ya pada saat bersin itu paling jauh tuh ya bisa mencapai 6 meter jaraknya, ya dengan kecepatan paling tinggi. Kenapa? Karena bersin tuh lewat hidung, ya lubang hidung itu kan ukurannya lebih kecil.
Ya, jadi kalau kita misalnya nyemprot tanaman, ya, kita nyalain pakai selang air, ya, kebetulan di ujung selang airnya nggak ada pistol, ya. Nah, kalau kita mau menyemprot agak jauh, tentu selang air tersebut kita tutup sebagian, ya, artinya lubangnya lebih kecil. Maka air bisa nyemprot lebih jauh dengan kecepatan lebih tinggi, ya. Nah, itu kecepatannya mencapai 50 meter per detik. Nah, yang kedua adalah ketika kita batuk, ya. Batuk itu bisa mencapai jarak 2 meter dengan kecepatan lebih rendah, ya. Dan ketika kita bernapas, ya, napas aja juga keluar, gitu ya. Nah, itu kecepatan dropletnya kira-kira 1 meter dengan kecepatan cuma 1 meter per detik, ya. Jadi paling berbahaya tuh kalau pasien COVID itu bersin, ya. Tapi untung ya prevalensi atau gejala bersin pada COVID-19 ini tidak melebihi 10%, ya. Namanya gejalanya batuk, demam, ya, jadi tenggorokan, batuk, bersin ada, tapi nggak terlalu banyak. Ya, ini tadi sudah dijelaskan, ya, tergantung hembusan udara, ya. Kemudian juga tergantung viskositas dari cairan, ya. Jadi kalau kita pilek, ya, kalau ingusnya encer sama ingusnya kental, ya beda, ya. Kalau ingusnya kayak cendol, ya nggak bisa jauh-jauh amat, gitu ya. Nah, tapi kalau ingusnya encer, nah itu yang bisa sampai jauh tadi, ya. Ini kemudian apakah dari hidung, dari mulut, gitu ya. Nah, di antara orang-orang juga, ya, itu juga ada perbedaan. Nah, tadi udah disebut, ya, droplet itu kita udah tahu terdiri dari berbagai ukuran, dan gerakan droplet itu sebenarnya tergantung gaya gravitasi, ya. Jadi kita tahu, ya, dari pelajaran fisika bahwa ada gaya tarik bumi. Nah, yang terpengaruh oleh gaya gravitasi itu tentu droplet-droplet yang berukuran besar, ya. Kalau dropletnya berukuran kecil, dia nggak terpengaruh oleh gaya gravitasi, tetapi oleh gaya lain, ya, gerakan Brown, ya, Brownian motion, ya. Nah, terus kemudian tergantung arah dan kecepatan angin lokal, ya. Jadi berbagai penelitian itu kadang-kadang dilakukan di laboratorium, gitu ya, di ruangan tertutup yang udaranya stagnan, ya, tidak bergerak. Nah, kalau ada kipas angin, ya, ada air purifier, ya, nah, itu mungkin virusnya bisa ketiup lebih jauh, gitu ya. Jadi kayak orang main layangan, ya. Kalau pas ada anginnya kan layangannya bisa naik tinggi, gitu ya, bisa terbang. Kalau pas mati angin, ya layangannya nggak bisa terbang, ya, kita bayangkan seperti itu. Nah, kemudian tergantung juga pada suhu dan kelembapan relatif. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi. Jadi begitu keluar dari saluran pernapasan, virus itu terbungkus dengan cairan, ya, cairan dari rongga mulut, ya, rongga mulut kita tuh basah, ya, atau lendir, ya. Nah, itu cairan itu tergantung suhu dan kelembapan relatif, dia cairannya akan menguap. Nah, kalau cairannya menguap, tinggallah virusnya. Virusnya itu ukurannya kecil, sehingga kalau kecil itu dia makin lama melayang-layang di udara dan bisa terbang makin jauh. Nah, mengenai penguapan dari droplet itu bukan pengetahuan baru, ya. Dari tahun 1934, ya, seorang sarjana bernama Well, ya, udah menemukan, ya, bahwa transmisi patogen itu bibit penyakit, ya, itu melalui droplet berukuran besar dan bisa juga melalui airborne. Jadi penularan melalui airborne itu bukan sesuatu yang baru. Dok, kan WHO baru 7 Juli. Iya, WHO baru 7 Juli mengumumkan yang terkait dengan COVID, gitu ya. Tapi sebenarnya ilmu mengenai droplet, mengenai airborne ini udah lama ada, ya.
Nah, pada keadaan udara normal, droplet yang diameternya kurang dari 100 meter akan mengering seluruhnya sebelum jatuh ke tanah, gitu ya. Jadi baru keluar, gitu ya, belum nyampe ke meja, gitu ya. Jadi udah kering, ya, karena suhu dan kelembapan tadi, ya. Nah, kalau belum jatuh ke tanah udah kering, berarti dia akan melayang-layang di udara, gitu. Itu disebut sebagai airborne, gitu ya. Nah, ini ada kurva yang dibuat oleh sarjana tadi, ya, Tuan Wells itu dari tahun 50-an dia udah bikin kurva seperti ini, ya. Itu tergantung ukuran droplet dan waktu yang dibutuhkan sebelum jatuh ke tanah pada jarak 2 meter, ya. Jadi kalau kita lihat di bawah, kalau 100 ya, ukurannya 100 mikron, ya, mikrometer, itu kita lihat dalam waktu 1,5 detik, ya, itu udah mengering, ya, lengkap, ya, cepat sekali. Nah, oleh karena itu terkait dengan COVID-19 ini, ya, bukan hanya melalui kontak. Kalau kontak itu orang yang terinfeksi dia batuk atau dia bersin, dropletnya jatuh ke meja, jatuh ke gagang pintu, gitu ya. Terus orang yang belum sakit megang. Nah, itu melalui kontak, ya. Udah megang ke tangan, dari tangan tuh ada tanda panah merah lagi ke muka, ya. Nah, itu melalui kontak. Atau kita dibatukin, gitu ya. Makanya perlu ada etika batuk. Loh, kalau batuk tuh mulutnya ditutup, gitu ya. Atau batuk pakai lengan baju, atau sekarang berarti pakai masker, ya, supaya jangan ada droplet yang terbang langsung kena kita, gitu ya. Atau tadi dropletnya mengalami evaporasi, ya, sehingga kandungan airnya kering, tinggal virusnya yang berterbangan dan bisa terhirup. Nah, itu yang disebut sebagai airborne. Nah, berarti rute-rute jalannya beda-beda, ya. Nah, kalau jalannya beda, tentu perlu strategi pengendalian yang berbeda, ya. Nah, ini saya ambil dari buku yang saya tulis bersama Dr. Rima, ya. Jadi ada resiko, ya. Yang beresiko sangat tinggi itu adalah orang yang melakukan tindakan medis. Tadi saya sudah cerita, ya. Tentu tenaga kesehatan, dokter, perawat, ya, dokter gigi, perawat gigi, petugas laboratorium klinik, ya, yang ngambil swab, tuh ya, mungkin pernah lihat di koran, di TV, ya. Bahwa yang mengambil swab itu bahkan pakai baju pakaian pelindung yang lengkap sekali, ya. Kemudian pekerja yang merawat pasien yang diduga atau diketahui menderita COVID-19, ya. Risiko sedang yang kontak, ya. Kalau pekerja kantoran mungkin kontak rendah, ya. Itu dari tingkatan risiko. Nah, sebelum saya masuk pada topik pembicaraan kita mengenai ventilasi, ya, ini penting sekali, ya, hierarki pengendalian. Ini harus, jangan cuma fokus kita pada APD, ya. APD itu yang paling bawah. Paling bawah itu warnanya merah. Lihat di sebelah kiri itu paling kurang efektif. Tapi yang heboh kan di masyarakat ini APD, ya. Pakai masker, pakai masker, pakai masker, gitu ya. Bahkan pakai face shield, gitu ya. Itu sebenarnya paling kurang efektif, gitu ya. Kalau dari segi hierarki pengendalian, paling efektif adalah eliminasi. Caranya gimana? Nah, itu di sebelah kanan ada, ya, beberapa contoh. Pekerja, tamu, pengunjung yang sakit dilarang masuk, gitu ya. Dilakukan triase, atau pekerja dari zona merah dilarang masuk, ya. Cuci tangan, etika batuk, ya, supaya tidak ada virus yang berterbangan di udara, ya. Kalau ada juga virusnya sedikit, ya, karena ketahan dengan masker, gitu ya.
substitusi tidak bisa diterapkan, ya, rekayasa teknik. Nah, ini ventilasi nih, ya, ventilasi yang nanti akan kita bicarakan, ya. Dan juga pengendalian administrasi, ya, makanya perlu ada ya kayak sekarang ini kita bertemunya secara tatap maya, ya, bukan tatap muka atau ini secara daring, ya. Kemudian bekerja dari rumah, ya. Tapi kan tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah, ya. Kemudian jaga jarak, lagi-lagi nanti tidak semua pekerjaan bisa jaga jarak, ya. Misalnya pekerja pabrik, ya, dengan ban berjalan tidak mungkin jaga jarak. Pengaturan waktu dan shift kerja, ya, memperhatikan kunjungan kerja ke zona merah, ya, ini hierarki pengendalian yang harus dilakukan, ya. Jadi kalau semua, ya, modalitas pengendalian ini dilakukan secara simultan, secara berbareng-barengan, ya, kita harapkan kita bisa selamat tidak kena COVID-19, ya. Jadi peranan sekarang kita masuk, ya, ke inti pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah peranan sistem tata udara, ya, dan AC itu pendinginan, ya, untuk mengendalikan airborne transmission, ya. Jadi dengan pengenceran, ya, tadi ingat dosis, ya, jadi pengenceran konsentrasi kuman, konsentrasi virus dalam udara ruangan. Nanti kita akan lihat lebih jelas, ya. Kemudian mengupayakan bahwa udara yang masuk ke dalam suatu ruangan itu aman, ya. Aman itu tidak ada bahan-bahan kontaminan, ya, baik bahan kimia maupun virus, ya, dalam hal ini. Dan juga mengupayakan udara yang keluar dari ruangan juga aman, ya, sehingga tidak mencemari ruangan lain. Dan mengupayakan pola gerakan udara dalam ruangan tidak membuat penyebaran, ya, dari sumber ke orang lain. Nah, ini Feng Shui nih, kalau orang Cina tuh percaya dengan Feng Shui untuk menolak bala, mendatangkan keuntungan, gitu, ya. Jadi memperhatikan benar nih kalau orang Chinese tuh, ya, karena Feng Shui itu, Feng itu udara, ya. Shui itu air, ya. Jadi pola gerakan udara tuh banyak berlaku di dalam arsitek, ya. Jadi kayak orang Chinese tuh percaya bahwa pintu sama pintu itu nggak boleh berhadapan-hadapan, gitu, ya. Nanti ada hawa yang pembunuh, gitu, ya, macam-macam lah. Kemudian mengupayakan tidak terjadi pertukaran udara, ya, dan tentu mengupayakan durasi pajanan, ya, tadi di rumus tadi, ya, terjadinya infeksi kan ada time, waktu, ya, durasi pajanan. Jadi beberapa strategi pengendalian udara bisa, ya, untuk mencapai peranan ini. Nah, bisa dengan ventilasi, ya. Pada siang hari ini kita hanya akan fokus membahas ventilasi, ya. Tapi sebenarnya selain ventilasi ada pola distribusi udara dalam ruangan, ya. Kemudian ada penyaringan, kemudian ada masalah ultraviolet germicidal irradiation, ya. Jadi menggunakan sinar ultraviolet, ya, untuk membunuh virus, ya. Ini bisa, ya. Kemudian perbedaan tekanan antar ruangan, ya. Jadi kalau ruang isolasi biasanya dibuat bertekanan negatif, gitu, ya. Dan tentu masalah temperatur dan kelembaban. Tapi kalau kita bahas semua nanti pada mabok, gitu, ya, karena waktunya juga terbatas, ya. Nah, yang dimaksud dengan ventilasi itu apa? Ventilasi itu adalah proses, ya, membawa udara luar ruang ke dalam suatu bangunan, ya, atau suatu ruangan. Kemudian mensirkulasikan udara tersebut dan kemudian membuang ke lingkungan. Nah, proses membawa, mensirkulasikan, kemudian membuang,
itu kita lebih suka kalau proses-proses itu bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi kan kayak pakai remote ya itu pegang kendali. Kalau TV di rumah cuma satu, nah yang pemegang remote itu pengendali gitu ya. Dia suka acara apa ya dia rubah gitu ya. Jadi kalau kita bisa mengendalikan proses kecepatan udara luar yang masuk, kita bisa kendalikan, sirkulasinya kita bisa kendalikan, ya, cara membuangannya tadi juga bisa kita kendalikan, itu yang paling kita inginkan, ya. Nah, tujuan dari ventilasi itu tadi ya mendistribusikan panas atau dingin, ya. Kalau mendistribusikan panas ini terutama di negara-negara 4 musim pada saat musim dingin, ya. Kemudian pendinginan pasif alami, ya. Menyediakan udara segar bagi penghuni serta mendilusi dan menghilangkan polutan. Ini sebenarnya yang dua terakhir ini terkait dengan kualitas udara ya atau indoor air quality. Jadi ada berbagai masalah ya di dalam suatu bangunan ya atau suatu gedung, bisa berupa pengap, bau ya, bahan beracun. Masa di rumah bisa ada bahan beracun? Ada ya, misalnya kita beli furniture baru itu kan baunya menusuk. Ya, itu bau toksik ya. Kemudian sick building syndrome ya, panas, dingin dan berangin ya. Nah, untuk itu tentu diperlukan kualitas udara, kenyamanan, dan kesehatan. Penyelesaiannya dengan apa? Penyelesaiannya dengan ventilasi, karena ventilasi bisa menghilangkan polutan dan dapat menghilangkan panas. Cuman tadi kan kita pengen dikendalikan. Nah, kalau pengen dikendalikan, tidak mengandalkan ventilasi alami, itu perlu energi, ya biasanya listrik. Nah, ini jadi masalah ya. Jadi di kota-kota besar, di gedung-gedung perkantoran ya itu masalah ventilasi ini ternyata menyedot biaya listrik paling besar gitu ya. Nah, kalau jadi pilihannya tuh antara aman gitu ya, nyaman atau ya kantongnya harus dikorek ya. Dompetnya dikorek lebih dalam gitu ya untuk bayar biaya listrik. Kenapa ventilasi penting? Ya, pertama-tama ya tadi ya menyediakan udara untuk pernapasan penghuni bangunan karena kan kita sebagai makhluk hidup bernapas ya. Itu frekuensi pernapasan manusia dewasa itu sekitar 16 menit, tentu ada rentangnya ya, tapi kita ambil patokan 16 kali per menit ya. Nah, volume udara pada setiap kali bernapas, ya itu kalau di teman-teman yang dokter tuh sudah hafal istilahnya volume tidal, ya. Setiap kali keluar masuk udara itu 500 mili atau setengah liter. Jadi kalau begitu dalam 1 menit, ya seorang manusia itu memerlukan udara 8 liter, gitu ya. Nah, udara 8 liter itu untuk apa? Untuk gas ya, pertukaran gas. Karena kita lihat ini ya di tabel di bawah itu oksigen ya. Dalam udara yang kita hirup itu mengandung oksigen sekitar 20% ya. Tetapi dalam udara yang dihembuskan oksigennya berkurang sekitar 5% ya, karena dipakai oleh sel-sel tubuh kita ya untuk proses metabolisme atau pembakaran untuk menghasilkan energi ya. Nah, hasil dari pembakaran adalah CO2, karbon dioksida, yang kadarnya di udara luar itu cuma 0,04%, setelah kita pakai di dalam tubuh dan dikeluarkan, jadi pada udara yang kita hembuskan itu kadarnya meningkat ya sampai 100 kali lipat. Nah, kemudian tentu juga uap air ya, kalau kita di depan cermin ya, dulu waktu SD suka ya lihat apa berembun ya karena banyak sekali uap air. Oleh karena itu tentu kalau tadi 16 kali ya, 16 kali per menit itu kalau
duduk-duduk santai, kerjanya di depan komputer, ya. Tapi kalau kerjanya melakukan aktivitas berat, tentu napasnya ngos-ngosan, ya. Frekuensi pernapasan berarti meningkat. Jadi udara yang diperlukan juga meningkat, ya. Nah, itu berapa banyak udara yang diperlukan juga tergantung dari tingkat polutan yang ada di dalam ruangan tersebut, ya. Nah, tadi udah disinggung-singgung nih, ya. Jadi sebenarnya ventilasi itu ada 3, ya. Ada ventilasi alami, ya. Ini kan banyak nih flyer-flyer yang flyer-flyer edukasi, ya. Ada cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, terus sekarang ditambah dengan buka jendela. Nah, itu buka jendela itu maksudnya ventilasi alami, ya. Kemudian ada ventilasi mekanikal dan campuran, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu, ya. Tapi buka jendela itu nggak semua memungkinkan, ya. Nggak, karena ada iklim yang sesuai harus, ya. Jadi kalau kebetulan di negara kita, ya, itu iklimnya nggak ada yang terlalu panas atau terlalu dingin, gitu ya. Jadi kalau di negara 4 musim, pada saat musim dingin, di mana suhu udara luar bisa minus 10 derajat Celcius, terus kita suruh buka jendela, kita kedinginan di dalam situ, ya. Jadi nggak mungkin. Atau kalau suhu udara kadang-kadang, ya, di Jakarta itu suhunya juga bisa panas sekali, bisa mencapai 37 derajat Celcius juga, ya. Kalau kita buka jendela, panas, ya, mengharapkan udara angin berhembus, yang berhembus angin yang panas, gitu, ya. Tentu mengganggu kenyamanan. Jadi iklim ini tergantung pada letak geografis. Nah, di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, iklimnya bervariasi, ya, tentu. Tapi memang iklim utamanya kita beriklim tropis, dan karena kita negara kepulauan, tentu kelembapannya tinggi, ya. Kemudian kecepatan angin melalui jendela atau lubang ventilasi memenuhi persyaratan, ya. Nggak semua rumah sakit, nggak semua gedung perkantoran, nggak semua rumah, ya, itu beruntung, ya, memiliki kecepatan angin yang memenuhi persyaratan, ya. Jadi tergantung letak geografis, ya. Dan kualitas udara luar dapat diterima, ya. Kalau suruh buka jendela, tapi sampingnya tempat pembuangan sampah, gitu, ya. Ya, buka jendela jadi bau, nggak dibuka aja agak bau-bau dikit, apalagi dibuka makin bau, gitu, ya. Atau Jakarta katanya, ya, kota terpolusi nomor 3 di dunia sebelum COVID, ya. Sesudah COVID kayaknya kualitas udara kita agak membaik karena PSBB, ya. Nah, kalau kualitas udara di luar itu buruk, ya, banyak gas CO, banyak gas NOx, SOx, tentu masuk ke dalam ruangan, ya. Jadi kita mau sehat malah jadi sakit, ya. Kemudian tingkat kebisingan, ya. Kalau banyak di jalan lalu lintasnya rame, ya, banyak suara kendaraan, suara knalpot, suara klakson, segala macam, sehingga kita di dalam ruangan justru nggak bisa rapat, nggak bisa konsentrasi, ya. Kemudian tentu keamanan, ya, buka-buka jendela, tahu-tahu bukan udara seger yang masuk, tapi maling masuk, gitu, ya. Kemudian tentu semua bagian dalam ruangan harus dapat terjangkau dengan ventilasi alami tersebut. Jadi tidak semua rumah, tidak semua bangunan bisa beruntung menggunakan ventilasi alami, ya. Begitu juga gedung-gedung perkantoran, apalagi gedung-gedung perkantoran yang tinggi, ya. Karena makin tinggi, ya, letak suatu ruangan di dalam gedung perkantoran, itu angin di atas tuh makin kenceng, gitu, ya. Kalau suruh buka jendela, nanti anginnya terlalu kenceng, nanti kertas-kertas kita berterbangan semua, ya, berantakan ruangannya, ya. Jadi lagi pula gedung-gedung perkantoran kadang-kadang jendela-jendelanya itu tidak bisa dibuka tutup dengan mudah, ya. Kadang-kadang jendelanya juga mati, ya.
Jadi tidak selalu ventilasi alami memungkinkan. Ya. Sebelum kita lanjut mengenai ventilasi buatan, saya mau menerangkan ini ya ACH. Ya. ACH ini karena terkait dengan dilusi akibat ventilasi. Ventilasi tadi kan memasukkan udara ya ke dalam udara luar ke dalam suatu ruangan. Ya. Jadi misalkan ada ruangan, ya ilustrasi di gambar ini kotak, ya mungkin ukurannya 4 kali 3 ya meter, terus kemudian tinggi bangunan 3 meter, ya itu berarti panjang kali lebar kali tinggi, ya mudah-mudahan masih ingat ya pelajaran matematika SD, SMP, SMA, ya panjang, volume, ya kita dapat satuan meter kubik, ya. Jadi nanti satu volume ruang udara kalau masuk ke dalam ruangan tersebut berarti akan ada satu volume udara campuran ya yang terdorong keluar, itu kalau 1 jam terjadinya 1 kali itu disebut sebagai 1 ACH ya. ACH itu singkatan dari air change per hour. Ini ada film ya. So what we have set up menggambarkan ya ACH tadi, tapi ini menggunakan air ya. Air sama udara sama ya, sama-sama termasuk fluida kalau di dalam ilmu fisika ya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu coba nanti perhatikan ya, lihat di timer, lihat di jam tangan ya, berapa kali waktu yang dibutuhkan untuk orang dalam ini melakukan percobaan ya. Begitu dia nuang air pertama kali, lihat ya, sampai dia nuang air yang keempat kali butuh waktu berapa detik. Oke? So what we have set up here is a cup with water in it that has blue food coloring. And this blue food coloring represents the air inside your house. And what we're going to do is we're going to be taking those same cups with just normal clear water and pouring them directly into that blue water. And what this does is this shows a representation of the air inside your house being replaced or being changed. As you can see, after that first air change, the water is still blue. It's a little lighter, but still blue. So we're going to do another one. Yang kedua, ya. Completely replacing, in theory, the water or air inside your home. Jadi yang tadinya warna birunya pekat. Now, as you can see, it gets a little bit lighter every time. The point is that the air change does not totally replace the air inside your house. Some of it stays, some of it does get replaced. So now let's do a third. And we can see it's getting clearer and clearer. Gelas yang ketiga atau 3 ACH, ya. Warna airnya sudah lebih jernih. So now let's do a fourth air change. Udaranya sudah lebih bersih. Dengan 4 ACH, 4 gelas air, ya, airnya sudah. As we can see, after 4 air changes, the original cup is pretty much changed out. There is still some blue lingering there that will happen again. Berapa lama waktunya? Nggak sampai 1 jam, ya. Jadi ini konsep ACH ya. Jadi kalau di rumah sakit ya dibilang bahwa perlu 12 ACH, artinya perlu 12 kali volume udara itu masuk dan keluar. Yang keluar ini yang tumpah dari gelas ya. Sebanyak 12 kali dalam 1 jam dan terus menerus selama ruangan tersebut dipakai, selama ruangan tersebut dihuni gitu ya. Itu perlu dilakukan pergantian. Maybe it takes another cup, maybe 2 to completely get all of that out. Nah, berapa sih itu minimal ventilation rate di dalam breathing zone? Itu ada standar ya. Dari ASRAE ya, ini ada standar untuk minimal ya, itu di dalam tabel 6.1 kita lihat ya.
Nah, di dalam tabel 6.1 itu ada kategori penggunaan bangunan tersebut, ya. Apakah untuk penjara, untuk fasilitas pendidikan, apa untuk restoran atau untuk hotel, ya, untuk office segala macam itu tinggal kita lihat, ya. Kayak di sini kan correctional facilities dan educational facilities yang kita bisa lihat, ya. Kemudian dia ada nilai berdasarkan orang dan luas ruangan dan juga ada nilai default-nya, ya. Kemudian yang untuk nilai berdasarkan orang, ya, ada satuan CFM itu cubic feet per menit, ya. Ini satuan di British, ya. Jadi kita biasanya jadi kagok kalau pakai CFM, ya. Biasanya kita pakai satuan internasional, ya, pakai liter per detik orang, ya, jadi per orang. Atau pakai area, ya, berdasarkan luas ruangan, ya. Ini liter per detik meter persegi, ya, luas ruangan. Kalau mau mendalam, ya, bisa nanti belajar cara hitung. Kalau sekarang belajar cara hitung, aduh, ilmu matematikanya udah dipulangin ke guru di SMA, mabok, ya. Nah, ini ada penelitian, ya, bagaimana pentingnya laju ventilasi, ya. Kita lihat, ya, bahwa pada saat menit pertama, ya, kalau dengan laju ventilasi 6, kalau laju ventilasinya 12, kalau laju ventilasinya 24, ya, 24 ACH, bagaimana? Jadi mungkin pada saat pertama semua sama-sama 100%, ya, dropletnya ada. Setelah 10 menit, kalau 6 ACH itu turun jadi 37%, ya, karena pengenceran tadi. Tapi kalau 24 ACH turunnya jauh lebih banyak, ya. Tinggal 1,83. Dan ingat tadi, ya, bahwa infeksi itu terjadi karena pengaruh dosis juga, ya. Jadi kalau cuma 6 ACH, ya, turun sih virusnya, konsentrasi virusnya turun, dosisnya turun, tapi masih cukup tinggi. Oleh karena itu perlu lebih banyak, ya, ACH-nya makin aman, ya, karena kalau yang 24 ini berarti terjadi dilusi sekitar 55 kali, ya. Kalau dengan 6 ACH saja cuman terjadi dilusi sekitar 3 kali, ya. Jadi kita ingin, ya, virus itu terdilusi lebih banyak dan lebih cepat, gitu, ya. Karena apalagi kalau di rumah sakit kan bukan pasien sekali batuk doang, ya, pasiennya kan banyak. Jadi ada batuk-batuk-batuk, ada bersin-bersin-bersin, nah itu berarti perlu terus-menerus dibersihkan, terus-menerus diencerkan, ya, dalam hal ventilasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ventilasi. Saya kembalikan ke Bu Ferry sebagai moderator. Mungkin ada sebelum diskusi tanya jawab ada yang mau disampaikan. Silakan Bu Ferry. Baik, Dokter. Terima kasih untuk presentasinya, sangat-sangat berguna buat kami semua, baik sebagai tenaga medis maupun orang awam maupun profesional lain. Untuk sebelum tanya jawab, ada pengumuman dulu, Dok, dari Morris. Kita minta Ibu Sonya untuk mengumumkan. Silakan, Bu Sonya. Oke, terima kasih. Wow, ini artikelnya sangat luar biasa ini, Dokter Suryo. Saya pun terkaget-kaget nih, Dok. Ya, saya rasa Bapak dan Ibu juga akan pasti mendapatkan informasi yang luar biasa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, saya behalf Morris Community ingin menyampaikan beberapa pengumuman berkaitan dengan event kami yang berikutnya, ya. Oke. Nah, besok malam itu
ada satu event juga, talk show, khusus kalau tadi berbicara tentang ventilasi, outsider, ya. Nah, tetapi dalam diri kita sendiri pun, baik itu tenaga medis atau kita sebagai pelaku-pelaku yang menjalankan hidup ini, kita juga perlu untuk memprotek tubuh kita. Ya, kenapa? Dalam kondisi saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya sih meningkatkan imun sistem, memperbaiki imun sistem kita. Tadi Dr. Suryo juga membahas sedikit, tidak kalah penting juga adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita yang dari dalam. Ya, udara itu dari luar. Memang itu bisa membantu, tetapi yang terutama adalah kita. Karena apa? Di saat ruangan kita akan berlalu lalang juga keluaran ketemu dengan orang atau misalnya terhadap keluarga kita bertemu dan kita nggak bisa mengendalikan itu Bapak dan Ibu. Oleh karena itu besok kami ada talk show berhenti booster imun sistem Anda. Ada kata-kata booster. Banyak di luaran sana masyarakat salah memikirkan bagaimana mengkonsumsi satu vitamin dengan tujuan supaya terproteksi. Ada vitamin yang tidak bisa didapatkan dari dalam tubuh sendiri. Artinya vitamin yang dimasukkan dari luar itu ibaratnya membooster, apalagi dengan dosis tinggi itu akan menyebabkan juga namanya badai sitokin. Jadi itu juga cukup berbahaya buat kita Bapak dan Ibu. Nah, berhenti booster imun sistem Anda, kenali resveratrol, antioksidan alamiah kelompok polifenol. Materi yang akan dibahas adalah bagaimana cara antioksidan alamiah meningkatkan sistem imunitas tubuh. Apa itu resveratrol? Barangkali Bapak dan Ibu, baik dari rekan sejawat kedokteran mungkin belum pernah dengar tentang resveratrol. Nah, resveratrol apa sih kaitannya dengan yang namanya reaktif oksigen spesies ya, ROS. Nah, bagaimana cara kerjanya? Bagi Bapak dan Ibu ingin ikut, kami ada 2 event ya, besok siang dan juga malam. Silakan WA ke admin untuk bisa mendapatkan link bergabung ya. Oke, saya berikan sepintas saja melalui video ini, mungkin cuma 3 menit tentang resveratrol Bapak dan Ibu. Ini adalah penelitian ilmu kedokteran Amerika. Bagi sebagian besar dari kita, bentuk-bentuk aneh ini mungkin terlihat indah. Tapi para peneliti melihat sesuatu yang berbeda. Mereka melihat pertanyaan yang mungkin adalah pertanyaan paling penting dan kompleks sepanjang masa. Dr. Sinclair, di sini aku melihat kubus-kubus berwarna yang lucu. Kubus-kubus kecil ini sebenarnya adalah protein dalam tubuh kita yang kita percayai mengendali proses penuaan. Kalau dia benar, Dr. David Sinclair sudah menemukan salah satu kunci genetik yang akan men-set ulang jam biologis kita. Aku rasa kami sudah mendapatkan pemahaman baru atas proses penuaan. Bagaimana dia menemukan protein-protein ini? Ini terlihat seperti barcode, tapi sebenarnya ini adalah peta dari gen kita. Cetak biru kehidupan yang tersimpan dalam setiap sel tubuh kita. Beberapa dari gen ini memegang peran penting dalam kecepatan penuaan sel-sel kita. Dr. Sinclair menguji ribuan sel secara acak, mencari zat kimia yang bisa mengaktifkan gen-gen itu. Kami menemukannya secara tidak sengaja. Kami menemukan molekul ini dari anggur merah. Dan waktu kulihat di komputerku, apa itu resveratrol? Dan itu ada dalam anggur merah. Aku hampir terjatuh dari kursiku, karena tentu saja kita tahu anggur merah itu bagus untuk kita. Kalau kebetulan aku ada anggur merah. Benarkah? Berapa banyak yang harus kuminum untuk merasakan khasiatnya? Berdasarkan pengalaman kami, mungkin sekitar 1000 botol per hari. Jadi itu bukan solusinya. Dr. Sinclair kembali ke lab dan menemukan cara untuk membuat resveratrol 1000 kali lebih poten. Jadi apa manfaatnya untuk tubuh kita? Kami menemukan bahwa resveratrol bekerja pada sebuah gen yang disebut SHRT1. Dan ini gen yang mengendalikan proses penuaan. Resveratrol memperbaiki gen itu dan mengaktifkannya. Dan dengan gen itu diaktifkan pada tikus di sebelah kanan dengan dosis resveratrol tinggi. Tikus itu tiba-tiba berubah menjadi pelari handal, berlari 2 kali lebih jauh dari tikus yang di kiri. Mereka mengkonsumsi menu dengan kadar lemak tinggi, makanan berlemak,
dan mereka hidup sama-lamanya dengan tikus yang kurus dan sehat. Artinya mereka tidak menderita penyakit hati, kanker, osteoporosis, dan mereka hidup 30% lebih lama. Kau bisa melakukan hal yang sama pada manusia? Dengan gen yang sama, dan kami pikir resveratrol bisa memberikan manfaat yang hampir sama pada manusia. Sadar akan potensi besar pil barunya, Sinclair bekerja sama dengan pengusaha bioteknologi Westpal. Bersama mereka mengumpulkan lebih dari $100 juta untuk riset lebih lanjut. Dan kami yakin bisa meningkatkan gaya hidup sehat. Jadi kalau kau berusia 80 tahun, kau bisa berlaku seperti berusia 50 tahunan. Pada uji coba manusia pertamanya, resveratrol berhasil mengobati diabetes tipe 2, salah satu penyakit penuaan terbesar. Kalau semuanya berjalan lancar, maka kami akan meminta surat izin FDA 5 tahun lagi. Kupikir orang-orang akan berpikir kalian memberikan harapan palsu. Ini tidak mungkin terjadi. Jawabanku adalah, aku setuju. Ini benar. Apalagi yang bisa kukatakan, penuaan adalah serangkaian penyakit, dan kalau kita bisa memperlambatnya dan menyembuhkannya, orang-orang akan hidup lebih lama dan lebih sehat. Dan kalian bicara khususnya tentang diabetes dan Alzheimer? Pembunuh utama dalam masyarakat barat adalah penyakit-penyakit yang akan bisa disembuhkan dengan obat-obat yang sedang kami kembangkan. Kalau begitu, dokter, Bersulang. Oke, Bapak dan Ibu, itu adalah tentang besok. Nah, satu event lagi yang sangat luar biasa, ini hari Sabtu minggu ini juga, tanggal 22, tentang waspada efek bola salju hipertensi yang menyerang ginjal, jantung, otak, hingga stroke. Pembicaranya, narasumbernya adalah Dr. Karel Dorman. Beliau adalah seorang spesialis penyakit dalam dan juga subspesialis penyakit jantung. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin ikut ini juga sangat baik. Mari kita lihat dulu videonya. Apa yang akan beliau sampaikan pada saat event di hari Sabtu besok. Mengapa penting? Karena hipertensi besar dan killer, pembunuh diam-diam. Di Indonesia, 25,8%, 1 di antara 4 ada hipertensi. Kematiannya 9,4 juta per tahun, bayangkan tuh. Dan hipertensi ini ada satu fenomena yang menarik, namanya snowball effect, efek bola salju. Kita bayangkan bola salju itu di puncak gunung bergulir ke bawah, makin besar dia. Kenapa begitu? Karena hipertensi berbicara mengenai pembuluh darah. Dia akan menyerang pembuluh darah, terutama apa? Ginjal, kemudian jantung, kemudian otak, stroke lah. Jadi ini, kalau setelah dimulai hipertensi, dia akan bergulir terus. Seringkali kita ketemunya setelah berat, setelah bergulir lama gitu loh. Ketemu ginjal, ketemu darah tinggi, ketemu stroke. Mestinya ketemu di awal sebenarnya. Dan sekarang juga, terutama era pandemi, hipertensi itu penting. Karena apa? Karena dia punya reseptor ACE2 yang bisa ditempati oleh virus COVID-19. Itu yang tidak masalah. Saya dengar dari beberapa teman saya, saudara saya itu meninggal, darah tinggi, kena COVID. Nah, kenapa? Tadi, karena dia punya ACE2 yang bisa ditempati oleh virus COVID-19. Harapan saya, nanti kita tanggal 22 Agustus, kita bisa bertukar pikiran, kita bisa berbagi pengalaman, karena bagaimanapun pengalaman dan ilmu itu harus digabung bersama-sama. Mungkin kita bisa baca buku banyak, tapi mungkin ada orang yang sudah punya pengalaman. Nah, nanti tanggal 22 kita bisa sharing ilmu lah. Oke, Bapak dan Ibu, jadi itu event yang ada. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa WA ke admin untuk bisa minta link dua event tersebut. Dan Bapak dan Ibu bisa subscribe juga di channel YouTube Moritz Community, dan ada banyak informasi-informasi nanti event-event kami akan kami taruh di dalam itu. Oke, Bapak dan Ibu, saya kembalikan kepada moderator untuk bisa memulai sesi tanya jawab. Silakan Dr.